Halo, apa kabar? Kali ini saya akan menceritakan pengalaman seram yang saya dapati dari salah satu narasumber saya yang tidak diingin sebutkan namanya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, saya langsung saja ke ceritanya. Inilah ceritanya. Sebut saja nama saya Dodi. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saya tinggal bersama kedua orang tua saya, abang dan adik-adik saya. Kala itu saya masih duduk di kelas 1 SMA. Kejadian itu terjadi sudah lama sekali, sekitar tahun 2014. Biasalah, pada waktu itu saya masih bandel-bandelnya. Waktu itu, seingat saya, kejadian itu terjadi ketika saya ingin menyambut malam pergantian tahun baru. Siangnya, saya dan teman-teman saya mengatur rencana untuk bikin acara di malam tahun baru. Acara tersebut pun kami adakan di tepi pantai yang jauh dari perumahan warga. Biasalah, agar tidak mengganggu warga. Jadi kami bikin jauh dari perumahan warga. Jadi sorenya kami pun berbelanja untuk keperluan acara malam tahun baru, seperti ayam, ikan, sosis, dan jagung, agar kesannya lebih agak keren. Maklum, waktu itu saya masih anak sekolahan. Akhirnya malam pun sudah tiba. Saya dan teman-teman saya berkumpul di pantai itu. Malam itu kami sekitar 10 orang, 6 cowok dan 4 cewek. Sambil menunggu pergantian tahun, kami pun bakar-bakar ayam, ikan, sosis, dan jagung. Dan ada juga teman saya yang membawa gitar untuk memeriahkan acara yang kami bikin. Kami pun bernyanyi sambil menikmati makanan yang kami bakar tadi, serta menikmati suasana pantai malam itu. Tak terasa, jam pun menunjukkan pukul 12 malam dan pergantian tahun pun sudah tiba. Teman cewek saya yang 4 orang tadi pun izin mau pulang karena sudah larut malam. Kami pun tinggal berenam. Rupanya salah satu teman saya ada yang membawa minuman keras. Malam itu pun saya mabuk-mabukan bersama teman saya. Dan kejadian aneh pun dimulai dari sekarang. Seingat saya, sekitar pukul 1.30, antara sadar dan gak sadar, saya pergi buang air kecil di balik pohon kelapa. Tiba-tiba
saya melihat seseorang perempuan duduk di atas pohon kelapa yang tumbang. Saya pun ketakutan dan langsung bergabung lagi bersama teman saya. Saya pun menceritakan sama teman-teman saya, tapi teman-teman saya malah bilang kalau saya itu masih mabuk, wajar kalau berhalusinasi. Dalam hati saya pun mungkin berpikir, memang mungkin halusinasi saya saja. Jadi jelang sekitar beberapa menit, ketika kami masih asik bernyanyi sambil bermain gitar, kami semua mendengarkan suara anjing yang menggonggong. Sepertinya anjing itu kayak menggonggongin seseorang. Sentak kami semua pun terdiam. Salah satu teman saya pun mengajak kami semua untuk melihat apa yang digonggong anjing itu. Kami semua pun pergi ke arah anjing itu. Saya dan teman-teman saya sempat tercengang karena melihat sosok perempuan terbang ke atas pohon dan menghilang. Semua teman saya pun terdiam sambil gemetar. Salah satu teman saya pun ada yang pingsan saking takutnya. Kami pun mengangkat teman saya yang pingsan tadi ke tempat barang-barang yang kami tinggalkan. Saya pun mencari pelepah pohon untuk teman saya berbaring. Kami pun terus mencoba menyadarkan teman kami yang pingsan tadi, tapi belum sadar juga, dan kami semua pun ketakutan karena mendengar bermacam-macam suara dari tempat anjing menggonggong tadi. Mau tidak mau, kami harus menunggu teman saya yang pingsan tadi sampai sadar. Tak terasa, jam pun menunjukkan pukul 5 pagi. Teman saya pun belum sadar juga. Matahari pun mulai agak terbit, dan suara-suara aneh tadi pun sudah mulai menghilang. Saya dan teman-teman saya yang ikut berjaga pun merasa ngantuk, dan akhirnya kami semua tertidur di tepi pantai dengan beralas pelepah kelapa. Matahari pun sudah naik tinggi menyinari muka saya. Saya pun terbangun dan membangunkan teman-teman saya yang lain, termasuk teman-teman saya yang pingsan tadi pun sudah sadar juga. Kami semua pun bergegas pulang ke rumah masing-masing, dan kejadian itu menjadikan pengalaman seram saya yang paling menakutkan. Selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, agar tidak ketinggalan konten-konten horor yang ada di channel ini. Terima kasih.